Balik lagi di Opini, obrolan penuh inspirasi. Nah, menyambung dari yang tadi bahwa kata kuncinya adalah menerobos warisan seperti apa. Nah, ini sosok ini sangat menginspirasi khususnya di Sumatera Barat, apalagi di Luak Nan Bungsu. Bapak Supardi, mengenai kegiatan ini sendiri, Pak, nampaknya ini kan seperti yang kita bincangkan tadi, ini gabungan antara silat prestasi tradisi di IPSI dengan silat tradisi yang bisa jadi non IPSI. Nah, bagaimana sih ini bisa muncul ini, Pak, idenya? Ya, Pak Fede. Pertama saya ingin klarifikasi dulu ya. Apapun bentuk sasarannya, perguruannya ya, itu semua bernaung di IPSI. Nah, mau silat tradisi atau prestasi itu di IPSI. Hanya saja kan seperti yang kita sampaikan tadi, kita kan juga ingin ya, mau tidak hanya sekedar memperkenalkan ya, tapi juga menjadikan silat tradisi itu merupakan sebuah tontonan yang wajib kan, yang harus disaksikan oleh masyarakat kita, termasuk juga anak-anak generasi muda. Betul. Kita juga tahu bahwasanya di tempat kita ini tidak hanya silat ya, ada karate, taekwondo dan sebagainya ya, yang itu mungkin dari luar lah. Iya, dari budaya luar ya, Pak. Nggak bisa mencegah itu, karena itu juga merupakan kekayaan kita juga kan. Betul. Nah, hanya saja kita mengakui bahwasanya intisari dari bela diri itu adalah silat. Ketika mereka menguasai silat, mau mereka belajar taekwondo, karate dan sebagainya, maka itu akan lebih menyempurnakan mereka untuk bisa siap ya. Nah, silat tadi itu kan nanti memberikan seorang pendekar. Pendekar itu tidak harus hanya pandai berkelahi ya, menyerang dan mengelak ya. Tapi pendekar itu lebih daripada itu. Dia juga menguasai ilmu sosial ya, ilmu moralitasnya harus juga berarti ya. Yang penting itu kalau di zaman kita itu seorang pendekar itu pasti dia menguasai ilmu agama. Kalau nggak mungkin buya ya atau kayak atau chef ya, minimal dia paham tentang agama, karena ending dari mereka mendapatkan gelar pendekar itu oleh istilah kita itu khatam kajinya itu tadi sampai sejauh mana mereka bisa menguasai, memahami ilmu agama. Jadi bukan dia bisa mengalahkan sekian orang yang tetap seperti itu ya. Nah, ini yang wajib untuk kita ketahui. Nah, di silat itu kita belajar tentang masalah kesabaran. Di silat kita belajar tentang masalah insting. Di silat kita belajar tentang masalah adab. Ya, itu membuka silat aja kita sudah berhadapan dengan agama, doa ya, adab, hormat dan sebagainya ya. Itu menandakan bahwa silat itu luar biasa. Betul. Nah, kalau ini yang kita coba lahirkan terus, maka tidak ada satupun negeri kita ini yang ya ada kenakalan lah dan sebagainya, karena sudah ada patronnya. Nah, tadi kan itu membuktikan bahwasanya beliau ini pendekar ya. Pendekar itu punya adab. Pendekar itu punya punya etika ya, dan sebagainya. Maka beliau dan kawan-kawan itu punya kewajiban untuk bisa menelusuri ya silsilah dari sasaran beliau ya. Itu merupakan kewajiban, walau bagaimanapun salah satu kewajiban anak atau generasi kita pada hari itu adalah bagaimana bisa melanjutkan silaturahmi guru-guru kita terdahulu. Itu kewajiban, itu juga datang dalam agama ya. Itu tidak hanya mendoakan guru kita selamat dunia akhirat, tidak ya, tapi juga merajut tali silaturahmi guru-guru kita. Salah satu bentuk tali silaturahmi itu adalah Mas Aryo dengan kawan yang coba menjemput kembali ya yang tertinggal ya, yang randinya itu terputus ya, yang sekian lama sudah terputus dan menjemput lagi. Itu kan masalah adab ya. Tidak akan mungkin seorang pendekar ya akan punya adab kalau enggak dipelajari dari awal. Itu salah satu bukti contoh ya. Oke, Pak. Nah, jadi banyak hal dan perlu tadi klarifikasi itu, tolong itu kembali diteliti kembali mungkin untuk pemirsa di rumah, bahwa tradisi juga masuk ke dalam IPSI, jangan dipisah. Nah itu. Nah, Pak Supardi, bagaimana sih keinginan Bapak sebagai ketua IPSI ini di Provinsi Sumatera Barat
apa yang Bapak harapkan untuk ke depannya? Kita tentu berharap silat itu kembali menjadi kebutuhan. Dia tidak hanya sekedar aksesoris, ya. Dia menjadi kebutuhan kita dan kebutuhan spiritual kita. Ya. Karena walaupun bagaimanapun nenek moyang kita sudah mempertimbangkan negeri ini merdeka tidak dengan senjata yang modern melawan Belanda dan Jepang. Tapi negeri ini merdeka di samping semangat orang tua kita dahulu itu melawan Belanda itu dengan silat, dengan bela diri, dengan siasat. Nah, dan silat pun juga berjalan tentang masalah siasat. Nah, itu sudah tunjukkan bahwa kemampuan silat itu luar biasa. Bisa mengusir penjajahan itu dari Sabang sampai Merauke. Wow, seperti itu dunia. Nah, saya yakin percaya itu pekerjaan ini nggak semisal-habis. Itu waktu proses cukup panjang karena ini pekerjaan berat. Tapi minimal di periodisasi kita ini kita sudah membuka wacana, kita sudah membuka pintu untuk hal seperti itu. Menerobos yang seperti dibilang Pak Aryo tadi ya. Generasi kita ke depan itu juga lagi melanjutkan. Betul sekali. Kalau nggak kita mulai sekarang, terus kapan lagi? Iya, betul. Tantangan untuk kita semua. Nah, sangat betul sekali dan sangat menginspirasi sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Supardi. Nah, mengenai kita balik lagi mengenai Festival Silat Tradisi Nusantara ini, Buya. Sebagai kurator, bagaimana sih Buya melihat festival kali ini? Alhamdulillah. Jadi kita dari beberapa tahun terakhir setelah pemulihan suasana COVID, semangat itu mulai menggeliat, apalagi dengan dukungan oleh Pak Supardi untuk mengembalikan konsep-konsep tradisi. Jadi sedikit kita berbicara tentang makna tradisi yang selama ini agak kontroversi. Silat merupakan bagian utama di dalam dunia pendidikan klasik Minangkabau. Ketika kita belajar materi di atas surau, kemudian gerak langkah silat ini menjadi sarana mengaplikasikan pemahaman yang kita pelajari di surau. Jadi membentuk pemahaman secara cepat, kemudian menuntut kita memformulasikan pemahaman itu di dalam bentuk gerak sebagai sebuah inovasi karya untuk melatih diri sekaligus menata pemikiran sebagai bentuk perwujudan kepribadian Minangkabau. Jadi tradisi ini kenyataannya beberapa dekade terakhir seolah-olah terkikis habis dan beliau ingin sekali menerobos, menapak tilas konsep-konsep itu kembali sehingga jati diri dari Minangkabau akan muncul kembali secara khusus di Sumatera Barat, Ibu ya. Secara umum di nasional gitu. Nusantara. Oke lah. Nah, kita mungkin atau pemirsa di rumah juga pengen mendengar bagaimana seorang Bapak Aryo menggambarkan riuh rendah silat tradisi di Jawa Tengah ini, Pak. Bagaimana itu, Pak? Riuh-riuhnya di sebelah sana. Pencak silat tradisi di Jawa Tengah sama seperti di daerah mana-mana mulai terkikis ya. Ada kawan-kawan aktivis bawa di Mas Ari Basri. Beliau adalah termasuk ring satingnya panitia. Di sana di Jogja ada namanya kegiatan Malioboro Festival Pencak Silat. Ya, di sana malah hampir 7.000 pesertanya. Pilihnya ada 7.000. Ada lomba koreografi, ada itu di protokol Malioboro ada main pencak di situ, ditonton orang umum banyak sekali. Ini salah satu bentuk ingin mengembalikan marwah pencak silat tradisi itu sendiri di Jawa. Nah kemudian begitu kita mendengar ada acara festival silat Nusantara ini, maka kita langsung oke, karena nomor satu balik kami adalah silaturahmi itu, Pak. Silaturahmi. Maka jangan heran nanti kami ingin memvisualisasikan ajaran guru kami dari Dato' Raja Batuo yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit di ujung. Bentuknya apa? Besok tim Jawa Tengah ini minta untuk diiringi musik talempong. Kita ingin menghormati Gila Minang, masyarakat Minang. Memang guru kami dulu dari sini.
Itu bentuk visualisasi silaturahmi Pak Marbi. Iya, iya, iya. Ya demikian. Ini sangat keren sekali ini kembali mengkaji nenek moyang dari silat di daerah Jawa ya Pak ya. Nah terakhir mungkin karena waktu kita tidak banyak ini sangat menginspirasi kembali kita coba memberikan suatu pertanyaan kepada Bapak Supardi. Apa yang Bapak harapkan muncul dari festival kali ini sih sebetulnya ini Pak? Ya, ringkas saja, kita kembali mencintai silat tradisi kita. Tidak hanya sekedar mencintai, kita kembali menjadikan silat itu menjadi jati diri kita yang nggak bisa kita lepaskan. Kalau kita Singkat padat ya Pak ya. Oke lah. Dan sepertinya sampai di sini dulu mungkin perbincangan kita. Jadi untuk pembahasan selanjutnya mungkin bisa langsung bertemu dengan sosok-sosok yang sangat inspiratif di acara besok. atau menghadiri acara itu di mana itu Pak? Boleh diinformasikan ini Pak? Ya. Buya silakan Buya. Jadi alhamdulillah insya Allah besok acara kita akan kita buka pada jam 4 sore. Besok hari apa tuh ya? Harinya? Hari Senin tanggal 31 Juli. Lokasinya Buya Di di Agamjua Cafe Kota Payakumbuh. Jadi silakan saja langsung beramai-ramai besok jam 4 sore dan so pasti sangat menginspirasi apalagi bagi Anda yang pengen bertemu langsung dengan sosok-sosok inspirasi. Oke lah, sampai jumpa di opini selanjutnya, obrolan penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.